Akan aku percaya. Itu sebabnya hari ini kami tidak lagi mau berjalan sendiri, Tuhan. Tapi kami mau terus dipimpin oleh Tuhan. Ampuni kalau seringkali setelah kami kepepet ke pojok, baru kami berkata, tolong kami Tuhan. Tapi hari ini, dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan kejepit, pimpin hidup kami. Pegang kendali hidup kami Tuhan. Dan biar Engkau yang jadi raja dan bukan kami lagi. Sehingga kami tidak berontak dengan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Kami tidak hanya memilah dan memilih mana yang cocok dan kami suka, yang kami kerjakan. Tapi bahkan perintah-Mu yang paling berat dan kami tidak suka. Karena Engkau yang pegang kendali. Tolong kami untuk kami taat sampai akhir. Dan kami percaya ketika Tuhan yang pegang hidup kami akan jadi seperti biji mata Tuhan. Siapapun yang mencoba mengganggu, apapun niat jahat dari iblis maupun orang jahat, itu akan dihancurkan. Karena Tuhan yang membela kami, Tuhan yang berperang ganti kami, Tuhan yang menjadi perisai dan pertolongan kami. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini sampaikan pesan-Mu Bapa. Berbicara buat setiap kami. Kami tahu kebenaran tidak selalu menyenangkan. Bahkan kebenaran seringkali menyakitkan. Tetapi kami mau belajar hidup dalam kebenaran-Mu. Engkau Tuhan yang pegang kendali. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami tahu ini firman yang hidup bukan untuk orang lain, tapi untuk kami secara pribadi. Berkati di dalam nama Yesus yang percaya Yesus sumber kebenaran sejati. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kanan kiri katakan, Yesus sumber kebenaran kita. Yesus sumber pertolongan kita. Tuhan kita baik dan dahsyat. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat tim Present Worship, tim media, semua usher dan semua yang melayani. Kenapa kita tidak beri tepuk tangan buat teman-teman yang melayani luar biasa? Haleluya. Saudara, bulan ini kita masih terus belajar bagaimana hidup kita bisa berdampak dengan serve with love, melayani dengan kasih. Kenapa? Karena ketika saudara melayani dengan kewajiban saja, engkau melayani hanya karena kebiasaan saja, semua akan terasa melelahkan dan juga berat. Tapi saat kita melakukan semua dengan ucapan syukur dan cinta, maka hidup kita akan terasa berbeda. Katakan amin. Dan di ibadah yang pertama tadi, saya sampaikan sebuah tema anugerah atau beban. Dan seringkali banyak orang merasa lelah karena menganggap semua pekerjaannya, semua tugasnya, semua pelayanannya, semua tanggung jawabnya adalah beban dan bukan anugerah. Tapi yuk mulai sekarang kita belajar semua adalah anugerah. Orang tua ketika engkau lelah menghadapi anak-anak muda atau anak-anak saudara, ingat saudara nggak boleh lelah lagi. Itu bukan beban, anugerah. Katakan amin. Istri-istri melayani suami bukan sebuah beban, tapi anugerah. Nggak ada yang amin. Istri-istri melayani suami adalah anugerah. Suami-suami memberi uang dan semua uang milik istri adalah anugerah.
Puji Tuhan ya. Dan ayo kita belajar, semua adalah anugerah. Nah, di ibadah yang kedua saya akan mengajak saudara untuk lebih dalam lagi. Tema khotbah saya adalah asli atau palsu. Real or fake. Nah, tentunya saudara dan saya mau yang asli. Siapa yang pingin dicintai secara asli, bukan palsu, oleh Tuhan dan oleh orang yang harus mencintai kita. Angkat tangan saudara. Wow. Coba suami istri yang datang tanya, cintamu asli atau palsu? Jangan tanya sama istrinya orang lain loh ya. Jangan tanya sama istri orang. Tanya sama istri sendiri, katakan, tanya, cintamu asli atau palsu? Balas lagi, lah kamu asli atau palsu? Saudara. Nah, mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat pertama sampai yang ketiga. Paulus mengajar cukup tajam sekali. Lihat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, suaranya nyaring tapi kosong. Itulah kalau kita tidak mempunyai kasih. Ayat yang kedua, saudara baca sama-sama keras. 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk apa? Memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, baca, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 baca sama-sama. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat ini menegaskan buat kita, tanpa kasih, semua yang menakjubkan, semua yang spektakuler, semua yang besar di mata manusia, ternyata nol di mata Tuhan. Saudara, artinya, saudara, karunia tanpa kasih hanya suara yang kosong. Pelayanan tanpa kasih hanya aktivitas sia-sia. Pengorbanan tanpa kasih hanyalah pertunjukan yang percuma. Saudara, hari ini yuk kita belajar. Jangan sampai di dalam hidup kita kehilangan kasih Tuhan. Kita melakukan semuanya karena kewajiban. Anda kerja susah payah tiap hari hanya karena demi uang. Dan Anda tidak melakukannya dengan cinta. Ayo mulai sekarang, kerja dengan cinta. Ada yang amin, amin. Ya kan? Lalu saudara juga melayani keluarga, melayani Tuhan, ibadah, dan Anda menjadi berkat. Semua karena engkau mencintai. Yang mau melakukan karena cinta, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kembali kepada asli atau palsu. Tahukah Anda bahwa sekarang ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kepalsuan? Iya Pak ya? Ditanya enggak jawab, iya Pak ya? Ada tas palsu, ada uang palsu, ada akun palsu, ya kan? Ada senyuman palsu, ada gigi palsu, ya toh? Bahkan ada bunga palsu, bahkan hari memiliki kasih yang apa? Palsu. Di luar terlihat baik, di luar terlihat rohani, di luar terlihat penuh perhatian. Tetapi di balik semua itu tersembunyi ego, kontrol, kepentingan diri sendiri, bahkan dosa yang mengerikan. Ingat, yang paling berbahaya bukan saat ketika seseorang kehilangan kasih. Namun yang paling berbahaya adalah ketika seseorang mengira dirinya mengasihi, padahal kasihnya palsu. Saya tahu firman ini bukan untuk saudara terlebih dulu, tapi untuk saya. Dan mari kita belajar bercermin bersama. Apakah kasih kita kepada Tuhan dan sesama
itu adalah kasih yang asli atau kasih yang palsu. Tahun 2023, ada seorang pilot angkatan udara Amerika bernama Robbie Johnson. Dia mulai curiga dengan kopi yang dia minum di rumahnya. Kenapa? Karena kopi yang diminumnya di rumah selalu memiliki rasa kimia yang aneh, yang membuatnya perutnya merasa kram dan terasa pusing. Nah, karena kecurigaan Robbie Johnson ini, maka ia memasang beberapa kamera tersembunyi CCTV di dapur rumahnya dan melakukan pengujian terhadap kopinya. Dan Anda tahu ternyata rekaman yang diperoleh, oh my God, menunjukkan seseorang menuangkan cairan pemutih di dalam mesin kopinya setiap kali dia mau minum kopi. Dan ternyata yang melakukan adalah istrinya sendiri, Melody Felicano Johnson. Dan akhirnya dia laporkan ke polisi. Istrinya Melody tertangkap dengan bukti CCTV yang jelas. Dan ternyata setelah diintegrasi, Felicia Melody ini mau membunuh suaminya. Supaya apa? Supaya dapat yaitu asuransi jiwa keluar saat suaminya mati. Suami ini kaget, syok. Kenapa? Kok tega sekali istriku? Makanya bapak-bapak, Pak, mulai sekarang hati-hati Pak. Kalau Anda gosok gigi terasa aneh Pak. Mending kalau dibuat sikat WC, saudara. Sebelum Anda pakai, ya kan? Kalau tiba-tiba dikasih racun, hati-hati, saudara. Padahal suaminya, Robbie Johnson ini seorang yang betul-betul mencintai secara asli istrinya. Ternyata begitu jahat. Well, jangan salahkan, Pastor, kok enak pria ngasih istri yang jahat. Nah tenang, saya kasih contoh lagi. Tahun 2021, ada seorang wanita yang dikenal sebagai Putri Mako dari Kekaisaran Jepang. Nama aslinya adalah Mako Kumuro, di mana dia memutuskan untuk hidup, menjalani hidup sederhana di Amerika, di kota New York, bersama sang suami Kei Komuro. Sejak menikah dengan warga Jepang biasa, maka tahun 2021 Putri Mako yang adalah saudaraku putri daripada Kekaisaran Jepang harus melepaskan gelar kerajaannya sesuai dengan undang-undang Kekaisaran Jepang. Kalau bangsawan atau putri raja kalau nikah dengan rakyat jelata, maka pilihannya stop, atau kalau tetap mau nikah dia harus melepas semua gelar kebangsawanannya. Keputusan Putri Mako semakin mencuri perhatian karena ia menolak uang pesangon dari Kekaisaran Jepang senilai 1,3 juta US dollar demi menegaskan pilihannya untuk hidup mandiri sebagai warga biasa di kota New York, Amerika. Kini pasangan ini menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan publik. Mako aktif menjadi relawan di Metropolitan Museum of Art di New York. Sementara suaminya Kei menekuni profesi sebagai pengacara. Siapa tahu kalau Anda jalan-jalan ke New York, ketemu dengan Putri Mako, saudara. Tapi demi cinta, dia rela berkorban bagi orang yang dia cintai. Nah, kalau yang begini perlu kita beri apresiasi, tepuk tangan yang meriah, ya. Istri yang luar biasa. Kenapa enggak tepuk tangan? Tepuk tangan lebih meriah, ya. Nah, coba lihat perbandingan antara dua wanita ini. Yang satu kasihnya palsu. Kelihatannya baik, melayani suami, tapi palsu. Sementara
Yang satu kasihnya asli. Bahkan dia rela melepas semua atribut kebangsawanannya demi bersama dengan suami rakyat biasa yang dia cintai. Saudara, doa saya biar semua kita mempunyai cinta kasih yang asli, bukan yang palsu. Yang mau punya kasih yang asli, katakan yes. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat apakah kita melakukannya dengan kasih yang asli atau kasih yang palsu. Siapa yang mau mengasihi Tuhan dan sesama dengan kasih yang asli? Angkat tangan saudara. Yuk berdoa sama-sama saya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, murnikan kasih saya supaya saya mengasihi bukan dengan kasih yang palsu, tapi dengan kasih yang asli. Dalam nama Yesus, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, tentunya selain kita berdoa, tapi mari kita akan melihat apa sih ciri-ciri kasih yang asli dan apa ciri-ciri kasih yang palsu. Nah, sebelum kita belajar, lihat gambar ini. Ibarat tas ya LV yang asli dan palsu. Harganya beda jauh. Dan kalau Anda lihat, mirip gak? Halo, mirip gak? Mirip. Tapi Anda akan tahu mana yang asli dan palsu. Bukan hanya Anda harus memegang yang asli, bukan hanya Anda harus tahu mana yang palsu. Tapi ketika Anda teliti. Kalian bersama saya teliti, 2, 3. Makanya kalau Anda pakai yang palsu, jauhkanlah daripada orang-orang yang suka meneliti. Sepatu Anda yang bawahnya merah asli atau palsu, sudah itu dilihat dari bawah ke atas, diteliti, dipantengin terus sama yang tahu, maka kelihatan wow, mangga 3. Ya kan saudaraku? Wah, tas ini asli atau enggak? Kenapa? Karena ketika diteliti dengan baik, maka akan tahu mana yang asli, mana yang palsu. Saya coba juga kadang-kadang pegang ada tas ini, oh yang asli begini. Sampai detail-detailnya halus, ya kan? Dan sebagainya, dalamnya juga halus, itu asli. Bayangin saudara-saudara ya. Sementara yang palsu, ya kan? Kayaknya bagus, sama. Begitu dideketi, diteliti detail, oh kasar, palsu. Nah, izinkan Tuhan dan kita siang ini mulai meneropong ke dalam hidup kita. Gak usah orang lain. Apakah kasihku asli atau palsu? Yang mau kasihnya menjadi kasih yang asli. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, kalau kita mungkin punya kesalahan, yuk bertobat. Kita mau punya kasih yang asli. Katakan amin. Lihat apa kasih yang asli. Lanjut 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Yuk baca sama-sama 3 ayat ini. Semua baca keras. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terus, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena apa? Kebenaran. Yang setuju bahwa ini kasih yang asli, katakan amin. Nah, tapi Pastor Lukas, saya bingung gimana menerjemahkan ini. Izinkan saya mengajak saudara untuk melihat apa ciri-ciri kasih yang palsu, ya, dan nanti kita lihat yang asli. Ciri kasih yang palsu yang pertama adalah kasih yang posesif dan manipulatif. Ucapkan sama-sama yuk, 2, 3. Kasih yang posesif dan apa? Nah, ini adalah kasih yang palsu. Yang jelas bertentangan dengan 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai 6 tadi. Kasih yang posesif dan manipulatif adalah begini. Aku mengasihimu, tetapi aku harus bisa mengendalikan hidupmu. Wah, ini palsu. Kasih yang palsu sering menyamar sebagai perhatian. Aku khawatir loh tentang kamu.
Aku peduli loh tentang kamu. Aku ingin yang terbaik loh buat untukmu. Padahal yang sebenarnya terjadi, aku ingin kamu hidup sesuai keinginanku. Aku ingin supaya aku bisa mengontrol hidupmu. Nah, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus selalu ada untukku. Wow, jujur, kalau Anda punya suami atau istri, cinta kasihnya posesif, capek bro, capek sis. Kamu kalau mengasihi aku, kok kamu harus ada selalu untukku. Kapanpun kamu harus ada bersama aku. Kemanapun kamu harus ada bersama aku. Dan kamu tidak boleh semaunya sendiri. Kamu harus ikut apa yang aku mau. Saya mau tanya, ini kasih yang asli atau palsu? Halo? Palsu. Setelah semua yang aku lakukan untukmu, masa sih kamu tidak mau menuruti aku? Kasih yang palsu menjadikan kasih sebagai alat untuk menguasai. Kasih yang palsu menjadikan kasih sebagai alat untuk mengontrol. Ingin memiliki, bukan ingin melayani. Ingin mengontrol, bukan mempercayai. Nah, saudara, yuk nggak usah lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Apakah ciri-ciri kasih posesif dan manipulatif? Cemburu berlebihan. Di sini ada nggak orang yang cemburuan? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksud saya. Ada nggak istri yang super cemburu? Halo? Ada nggak suami yang super cemburu? Puji Tuhan, nggak ada. Iya kan? Sampai super cemburunya, semua CCTV seluruh kota dia bisa lihat. Bahkan sampai saking cemburunya, setiap kali diintegrasi. Kamu kenapa terlambat 5 menit? Tuh, ya macet. Yang benar. Aku udah lihat dari 360. Kamu tadi berhenti di jalan ini pojok ini lama, 5 menit. Pasti kamu ketemu sama mejennya. Nah, bahkan sampai pokoknya posesif banget, manipulatif sekali, apapun bisa dibuat, di flip, diputar balik. Saudaraku, orang enggak ngomong begitu tapi di flip. Nah, ini adalah kasih yang cemburu berlebihan. Lihat orang lain sukses, iri, ingin menyaingi. Ini adalah kasih posesif dan manipulatif. Lalu apa lagi? Mengatur dan mengontrol hidup orang lain. Aduh, ngadepin orang posesif ini capek, saudara. Apapun dikontrol. Kamu ya, pokoknya harus lapor sama saya. Kamu di mana sekarang? Ya, dan sebagainya. Bahkan sulit memberi ruang atau space kepada orang yang dicintai. Nah, kasih posesif manipulatif ini adalah alat kontrol yang sangat mengerikan. Loh, tapi kan saya baik. Saya cukupi semua. Saya memperhatikan kamu loh. Kamu juga balas baliknya harus perhatian saya. Nah, Anda tahu ini ibarat apa? Burung dalam sangkar emas. Burung yang dicintai akhirnya tidak bisa berkembang karena terus dikurung. Seseorang berkata, aku sangat mencintai burung ini sehingga aku tidak pernah membiarkannya terbang. Bro, sis, itu bukan kasih. Itu penjara yang diberi nama kasih. Banyak hubungan hancur bukan karena kurang kasih, tetapi karena terlalu banyak mengontrol yang dibungkus dengan kata kasih. Nggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Apakah aku suka manipulatif dan posesif? Mana bukti kasih yang asli? Lihat 1 Korintus 13 ayat 4. Berbeda sekali. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Kasih itu apa? Murah hati dan tidak cemburu. Love is kind. Love is not jealous. Yang tidak lagi mau punya kasih yang palsu, tapi kasih yang asli. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo lebih meriah lagi. Haleluya. Amin. Ada orang tua yang terlalu posesif dengan anaknya. Apapun diatur. Ada suami yang terlalu posesif dengan istrinya, apapun diatur. Ada istri yang terlalu posesif dengan suaminya, apapun diatur. Ada gembala yang terlalu posesif dengan jemaatnya, apapun diatur. Sampai semua. Bro, sampai kapan kita capek
Dan sampai kapan orang lain capek, mari kita percaya semua yang kita cinta itu berasal dari Tuhan. Bukan milik kita, miliknya Tuhan. Anda dan saya mau jaga seperti apapun, seketat apapun. Lihat, kalau Tuhan yang jaga, jauh lebih luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, dengar baik-baik. Ayo kita belajar hari ini bahwa kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Artinya apa? Kasih sejati memberi ruang atau space untuk bertumbuh. Tidak ada yang amin. Katakan bersama saya, memberi ruang untuk bertumbuh. 2, 3. Lebih keras. Memberi ruang untuk bertumbuh. Ya. Anak-anak kita, beri mereka ruang, kesempatan untuk bertumbuh. Pasangan Anda, ya, orang-orang yang Anda kasih, beri mereka kesempatan untuk bertumbuh. Kenapa? Karena kasih Kristus tidak memaksakan kehendak. Kasih Kristus tidak memanipulasi. Kasih Kristus bersifat mengundang dan memberi ruang dan kesempatan. Sementara kasih yang palsu ingin memiliki, kasih yang sejati ingin memberkati. Siapa yang mau punya kasih yang sejati? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Katakan haleluya. Yuk kita belajar. Karena kalau saudara posesif sekali, sampai apa-apa diatur, engkau juga akan jadi overthinking. Dan engkau gak akan pernah bisa damai. Hidup ini sudah rumit. Gak usah rumit-rumit. Pokoknya berserah, lakukan yang terbaik. Izinkan ada ruang bagi orang yang kita kasih. Dan izinkan ruang bagi Tuhan berurusan pribadi demi pribadi. Yang mengerti katakan. Yang mengerti katakan. Saudara, saya memberi ruang buat Yehuda. Dia bilang, Pak, aku udah doa. Aku pingin untuk kuliah S2 lanjut di California. Secara manusia saya dengan istri, waduh kok jauh. Aduh bagaimana nanti kehilangan. Tapi kami berdoa, Tuhan, ini anak bukan milik kami, milikmu Tuhan. Dan saya bilang gini Judah, silakan kamu bertumbuh. Dan Papa beri space, Papa support, Mama juga support. Dan nanti tetap taat dengan Tuhan. Kalau memang satu kali Tuhan berkata kepadamu pribadi, spesifik, balik ke villa dan melayani bersama Papa, Papa akan happy. Tapi kalau pun tidak, Papa harus percaya semua yang terbaik dari Tuhan. Dan percayalah, Alkitab berkata, kalau engkau makin khawatir, kalau engkau makin takut kehilangan, engkau akan justru kehilangan. Tapi barang siapa menyerahkan, dia tidak kehilangan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Yang kedua, wah ini udah mulai merah kupingnya, saudara. Ya kan? Udah gak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Ciri-ciri kasih yang palsu adalah kasih yang bersyarat dan egois. Conditional and selfish love. Kasih yang bersyarat dan egois artinya apa? Ada syaratnya dan mau menangnya sendiri. Egois. Contohnya, aku mau mengasihimu selama kamu berguna bagiku. Inilah kasih dunia. Selama kamu menguntungkanku, aku tetap mengasihimu. Selama aku dipuji, aku akan melayani. Selama aku dihargai, aku akan peduli denganmu. Tetapi ketika keuntungan hilang, kasih ikut hilang. Aku mengasihimu kalau kamu menguntungkanku. Aku mencintaimu asal ada yang bisa kamu berikan kepadaku. Kasih akhirnya telah berubah menjadi alat transaksi. Fokusnya bukan kepada kebahagiaan orang yang dia kasih, tetapi fokusnya adalah kepentingan dirinya sendiri. Dalam konseling pernikahan, kalau suami istri kasihnya egois dan bersyarat, capek hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan saja sudah memberi teladan. Dia memberi kasih yang tak bersyarat. Dia menyatakan cintanya. Ayo kita belajar. Kasih itu tak bersyarat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Contohnya apa? Saya mau melayani. Saya mau melakukan yang terbaik buat kamu. Selama kamu bisa menguntungkan saya. Saya mau menghormati kamu. Selama saya dihargai dan disenangkan. Nah, kasih yang bersyarat dan egois menjadikan kasih sebagai alat transaksi.
Semua hubungannya cuma transaksional. Semua cuma cari apa? Kepentingan. Semua cuma cari apa? Keuntungan. Dan percayalah, itu adalah kasih yang palsu. Ibarat banyak orang memperlakukan hubungan itu seperti kartu kredit. Kata bersama saya, kartu kredit 2, 3. Mereka memberi agar suatu saat mereka bisa menagih. Kamu pernah aku tolong lu. Ini. Kenapa? Karena kayak kredit card. Dia akan minta bayaran. Mereka membantu agar suatu saat bisa mengontrol hidup orang yang dia bantu. Mereka berkorban agar suatu saat bisa berkata, ingat ya, dulu aku yang menolong kamu. Itu adalah kasih yang palsu. Yang bersyarat dan egois. Sementara kasih yang asli itu gimana? Lihat 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Kasih tidak mencari. Ulangi lagi keras. 2, 3. Kasih tidak mencari. Love is not selfish. Kasih sejati ikhlas tanpa syarat. Well, kamu membalas dengan baik atau tidak urusanmu dengan Tuhan. Yang penting aku belajar mengasihi. Kasih sejati tidak menyimpan kwitansi. Untuk suatu saat kita tagih kembali. Kasih sejati tidak hitung-hitungan. Makanya saya ngobrol dengan anak-anak kami. Sudah mulai dewasa. Dan saya bilang, Judah, Betani, selama papa mama memberi kecukupan untuk menyekolahkan kamu tinggi. Ingat, jangan pernah pikir itu hutang kasih. Dan kamu harus bayar balik kepada papa dan mama. Tapi papa mama membiayai kamu karena kami mencintai tanpa syarat. Tapi yang ajaib, justru ketika kami beri pengertian itu, akhirnya mereka menyadari, iya, papa mama sudah beri yang terbaik. Sekarang Yuda sudah ada kerjaan, udah lumayan bagus, ya kan? Kredit card udah punya sendiri, bahkan saya kaget, wow, yang kredit card yang wow. Kamu kok bisa dapat? Oh, favor Tuhan, Pak. Saya berkata, puji Tuhan. Tapi dia bilang gini, Pak, sekarang makan, giliran Judah yang bayar. Jangan, tidak apa-apa. Jadi aku kadang-kadang kejar-kejaran, saya sama dia, dulu-duluan. Tapi kan kita belajar, kita dengan Tuhan bagaimana? Apakah kita bilang, aku udah korban banyak sama Tuhan. Dapatnya apa Tuhan? Aku udah setia, mana janjimu? Yuk kita belajar. Kalau Tuhan saja memberi kita dengan ikhlas, kita pun juga harus ikhlas. Yang sujud tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Salib adalah bukti bahwa kasih sejati memberi sebelum menerima. Yang ketiga, apa ciri kasih yang palsu? Yang ketiga, kasih yang buta dan kompromi. Blind and compromising love. Saudara, ada kasih yang buta dan kompromi. Aku membiarkan dosamu. Aku membiarkan kesalahanmu karena aku mengasihimu. Apapun kesalahanmu, tenang saja. Papa, mama tetap akan membelamu. Itu orang tua yang begini. Kenapa? Anak salah tetap dibela dan tidak pernah dikoreksi. Inilah salah satu bentuk kasih palsu yang paling berbahaya. Kasih yang takut menegur, kasih yang takut berkata benar. Dan kita berkata, asal aku cinta, apapun benar salah, tetap aku bela. Jelas ini sesuatu yang palsu. Kasih yang palsu membiarkan orang yang dicintai berjalan menuju kepada kehancuran. Saudara, saya percaya kita bukan orang yang palsu. Yuk, walaupun kita kasih, mencintai, kalau ada yang sudah nggak benar, kalau ada yang salah, kita harus berani berkata dengan benar. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Kasih yang palsu adalah kasih yang tutup mata, kasih yang membabi buta. Apapun yang kamu lakukan, aku akan membenarkannya. Kamu akan mengasihi aku karena aku mengasihimu, maka aku membiarkan kesalahan dan dosamu. Ingat, kasih tanpa kebenaran adalah kasih
yang palsu. Ucapkan sama-sama yuk statement ini. 2, 3. Kasih tanpa kebenaran adalah kasih yang, ulang lagi. 2, 3. Kasih tanpa kebenaran adalah kasih yang palsu. Ibarat seorang dokter. Tahu pasiennya kena kanker stadium 4. Namun dia tidak mau memberitahu pasiennya karena takut pasiennya sedih. Justru itu adalah dokter yang sangat jahat. Justru karena mengasihi, ia harus berkata jujur. Kebenaran terkadang memang terasa menyakitkan, tapi bisa menyelamatkan hidup. Namun kebohongan menyenangkan, tapi menghancurkan hidup. Yuk, semua kita belajar mengasihi, bukan membabi buta. Kalau yang salah, katakan salah. Dengan para istri, dengar para wanita. Kalau suamimu udah mulai jalannya miring-miring. Kalau pacarmu sudah kurang ajar. Stop. Ada batas yang tidak boleh dilanggar. Itulah firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kasih yang asli itu bagaimana? Lihat 1 Korintus 13 ayat 6. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan atau kesalahan. Tetapi karena apa? Kebenaran. Jadi kasih itu bersuka cita, senang. Karena apa? Kebenaran. Love takes no pleasure in evil, but rejoices over the truth. Rejoices over the truth. Bersuka cita karena kebenaran. Kasih yang asli bersuka cita karena kebenaran. Kata bersama saya, bersuka cita karena kebenaran. 2, 3. Lihat Yesus. Dia menerima perempuan yang berzina. Ketika semua orang siap melompari dengan batu. Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berdosa, kalian yang pertama melempar, semuanya pergi. Yesus menerima perempuan yang berzina itu. Tapi apa pesan Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. No more sin. Jangan berbuat dosa lagi. Ingat, grace is not license to sin. Anugerah bukan surat izin bebas berbuat dosa. Anugerah justru membuat kita hidup hormat dan takut akan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kasih menerima orangnya, tapi menolak dosanya. Yang setuju katakan amin. Kasih sejati tidak menghakimi, tapi juga tidak kompromi. Yuk, bagaimana dengan kita? Nggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Yang keempat, yang terakhir, ciri kasih yang palsu adalah kasih yang tawar dan mati. Cold and dying love. Kita masih suami istri ya, tapi sorry, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku masih melayani Tuhan, tapi sorry Tuhan, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Ini adalah kasih yang palsu. Karena aktivitasnya masih ada. Masih kerja, masih melayani, masih berkorban. Tapi hati sudah jauh dan kosong. Kelihatannya masih mempunyai kasih. Tapi sebenarnya telah kehilangan kehangatan dan pengorbanan. Masih aktif melayani, masih hadir di gereja, masih menyanyi dengan suara nyaring, tetapi hati sudah tidak lagi mengasihi Tuhan maupun sesama. Aktivitasnya hidup, tapi kasihnya sudah mati. Ingat, ini adalah kasih yang palsu, yang mati dan sudah tawar. Pernikahan hancur bukan saat surat cerai ditandatangani. Namun pernikahan hancur dimulai jauh sebelumnya. Ketika komunikasi mulai berhenti. Ketika perhatian mulai berhenti. Ketika cinta berubah jadi tawar dan rutinitas. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita tetap di atas panggung melayani. Tapi sebetulnya sudah tidak ada cinta lagi. Jangan sampai Anda dan saya tetap ada di rumah Tuhan. Tapi udah gak ada cinta lagi. Tapi yuk mulai hari ini kita mau
kembali mencintai Tuhan dan sesama. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Wahyu 2 ayat yang keempat, sebagai ayat yang terakhir, mari baca sama-sama. Wahyu 2 ayat yang keempat, Tuhan berkata jelas, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang semula. But I have this against you. Bukan cuma menyela, bukan cuma menegur, tapi Tuhan berkata, I have this against you. Aku bertentangan, aku melawan kamu. Kapan? Kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, tanda kasih mulai mati. Melayani sudah jadi beban. Capek loh. Lah kok lama sekali. Kebaktiannya. Ya pujiannya kok panjang sekali. Ya kok ditambahin kerjaan sama bos. Ya kok ternyata apa yang aku lakukan jadi berat. Ini tanda kasih mulai mati. Ibadah jadi rutinitas. Doa jadi formalitas. Pengorbanan menjadi keluhan. Bahkan pelayanan berubah jadi persaingan. Yuk, hari ini kita belajar. Ketika kasih meninggalkan hati, pelayanan tetap berjalan, tapi Tuhan tidak lagi menjadi alasan utamanya. Itu artinya kasih kita sudah mati dan kita sedang dalam kepalsuan. Ketika kasih tidak lagi menjadi alasan kita melayani, maka pelayanan akan berubah jadi rutinitas, persaingan, dan akhirnya sungut-sungut. Saya nyadari itu. Saya bahaya sekali kalau saya cuma melayani hanya karena saya seorang pendeta. Well, anak saya sempat ngomong, Papa memang pendeta harus melayani. Saya bilang, enggak. Papa melayani bukan karena pendeta. Papa pendeta atau bukan. Papa melayani karena kasih. Ada banyak hamba Tuhan ngobrol dengan saya. Sudah tawar hati dengan jemaatnya. Sudah pahit dengan keluarganya, dengan pengurusnya. Sehingga cuman kayak mesin, khotbah hanya kebiasaan. Ingat ya, orang khotbah awal belum pernah khotbah, gemetaran. Tapi kalau orang sudah expert khotbah, nggak usah pakai persiapan pun, kalau dia sudah fasilitas, dia akan bisa dengan cepat khotbah. Dan orang berkata, keren. Padahal tidak ada kasih di dalamnya. Pemimpin pujian juga sama. Pemain musik juga sama. Dulu baru main nangis, doa puasa. Sekarang karena sudah profesional. Kelihatannya keren. Hatinya kosong. Yuk kita kembali bertobat. Siapa yang mau punya kasih yang sejati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, tanpa kasih, semua pencapaian, semua pelayanan sebesar apapun, ternyata 0-0 di hadapan Tuhan. Pastikan kasih kita asli dan bukan palsu. Yuk kita periksa hati kita hari ini. Seperti kita ada di depan X-ray. Apakah kasihku kasih yang posesif atau manipulatif? Apakah kasihku bersyarat dan egois? Apakah kasihku buta dan kompromi? Apakah kasihku tawar dan mati? Ataukah kasihku masih seperti kasih Kristus? Rela memberi tanpa pamrih. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Berdiri dalam kebenaran. Dan tetap menyala sampai akhir. Doa saya, jadilah Kristen yang mengasihi dengan kasih yang asli. Siapa mau punya cinta yang asli? Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama. Hari ini mungkin kalau dari 4 poin ini ada pada diri kita 1 atau 2 atau 4-4-nya gua banget. Udah, mari kita datang di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ya, ayo saudara saja. Kami mempunyai kasih yang mempercayai, tidak lagi posesif dan manipulatif. Kasih yang tidak bersyarat dan tidak egois lagi.
kasih yang bersuka cita karena kebenaran, kasih yang tidak tawar dan terus menyala-nyala. Imu, biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Mari sembah Tuhan, periksa hati kami Tuhan. Kami mau punya kasih yang asli, tolong dalam hati kami Tuhan. Biar kami rela memberi tanpa pamrih, tidak lagi mencari keuntungan diri sendiri, berdiri dalam kebenaran, tetap menyala sampai akhir. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan, ampuni kepalsuan kami selama ini. Tuhan, ampuni kemunafikan kami selama ini. Di tengah-tengah kepalsuan, kami mau kembali punya cinta yang genuine, cinta yang murni, cinta yang asli Tuhan. Ya apapun pujian, apapun kekaguman orang, kami tidak akan pernah terbang lupa diri. Walaupun kami Tuhan dihina orang, kami tidak tumbang ya Tuhan, tapi kami terus setia sampai akhir. Kami sadar semua karena anugerah-Mu. Ingatkan kami Tuhan, semuanya titipan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan selain Engkau saja Tuhan. Keluarga kami, anak kami, pasangan kami, harta kami, pekerjaan, status kami, pelayanan, siapapun semua milik-Mu Tuhan. Dan kami mau berkata di hadapan-Mu, Tuhan, terima kasih karena justru Kau cinta, Kau menegur, mengingatkan kami, dan biar kami kembali pada kasih yang asli, genuine, sehingga kami Tuhan tidak lagi mempunyai kasih yang tawar dan mati, tapi biar cinta kami kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada sesama kami, kepada gereja Tuhan, kembali menyala-nyala Tuhan. Biar kasih kami tidak buta dan kompromi dengan dosa, tapi kasih yang tetap Tuhan punya standar kebenaran dan berdiri atas kebenaran firman-Mu. Biar kami punya kasih yang tidak bersyarat lagi dan tidak egois, sama seperti kasih Yesus. Dan Tuhan ajari kami tidak lagi posesif, mau menguasai, mengontrol segala sesuatu dan manipulatif, tapi kami mau sungguh-sungguh melayani dan menjadi berkat. Sebab kami percaya Tuhan, kalau kami menabur yang baik dengan tulus, tuaian itu bisa datang dari orang yang kami pernah tolong. Tapi Tuhan, kalaupun orang yang kami tolong tidak memberi tuaian yang baik, kami tahu tuaian kami berasal dari Tuhan, Allah pencipta segala-galanya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Biar mulai hari ini, di tengah banyaknya kepalsuan, kami mau berbeda. Biar kami menjadi keluarga BMC yang hidup dalam keaslian. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan di komunitas di gereja, bahkan di sosial media. Supaya benar-benar
kami jadi berkat dan orang melihat ada Yesus sang sumber kebenaran yang ada dalam hidup kami. Berkati anak-anakmu semua, Tuhan tahu apapun pergumulan yang dihadapi, baik masalah imigrasi, masalah pekerjaan, masalah keuangan, kesehatan, masalah keluarga, apapun juga dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela, Tuhan yang membuka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati anak-anakmu semua, dan hari ini izinkanlah kami mengekspresikan cinta kami kepada Tuhan dan membawa korban persembahan kami dengan cinta, hormat, dan taat. Kami kembalikan milik Tuhan, kami tabur benih. Tidak ada ancaman dan tidak lagi ada hitung-hitungan. Karena semua berasal dari Tuhan. Kami beri dengan hati yang cinta. Berkati persembahan kami dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.